Perkenalkan, nama saya Paskarya Rika, NIM 201041717146, kelas A2 semester 4, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku remaja. Sejarah pemasaran terhadap remaja. Segmen remaja adalah pemasaran relatif baru dibandingkan kategori demografi yang lain. Pemasaran menemukan atau menciptakan pasar remaja Amerika selama Perang Dunia Kedua dan setelah perang tersebut berakhir. Ada dua hal yang menandai pembentukan pasar remaja di Amerika, yaitu Madison Avenue dan majalah Seventeen. Pemasaran produk yang ditujukan pada remaja sebagai kelompok umur yang berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak telah ada bahkan sebelum kata remaja pertama kali dicetuskan oleh pusat pertokoan Madison Avenue di New York pada tahun 1941. Setelah Perang Kedua, segmen remaja semakin berkembang pesat. Perekonomian Amerika berkembang pesat. Pemasaran pada remaja mengalami titik balik di akhir tahun 1980-an karena dua peristiwa besar, yaitu kesuksesan film Jaws 1975 dan Star Wars 1977. Peristiwa kedua terjadi pada tahun 1978 ketika Federal Trade Commission berusaha mengubah peraturan yang melanggar periklanan yang ditunjukkan kepada anak-anak. Satu dekade kemudian, peraturan memperoleh periklanan untuk anak-anak sehingga mainan, permainan, dan produk-produk yang berkaitan dengan Teenage Mutant Ninja Turtles berhasil dipasarkan. Pada dekade 1980-an, karena resesi ekonomi, pemasaran terhadap remaja melemah, tetapi 10 tahun kemudian, pemasaran menemukan metode dan sasaran baru untuk memasarkan produknya. Pemasaran terhadap remaja generasi Y. Para pemasar menetapkan remaja generasi Y adalah segmen yang penting, lebih penting daripada remaja pada generasi-generasi sebelumnya. Setidaknya karena 3 alasan, yaitu 1. Mereka mempengaruhi belanja orang tua. 2. Mereka tidak membelanjakan uangnya sekarang dan akan membelanjakan lebih banyak lagi. Ketiga, mereka adalah trendsetter berdasarkan penelitian Teenage Christian Unlimited. Pengaruh generasi remaja Y dalam keputusan pembelian keluarga lebih besar daripada remaja dari generasi manapun. Semakin banyak remaja terlibat dalam keputusan pembelian produk untuk keluarga, posisi remaja yang semakin mempengaruhi keputusan pembelian orang tuanya membuat pemasar yang semakin sering menempatkan remaja dalam iklan mereka, terutama untuk iklan produk yang biasa dibeli oleh keluarga. Remaja generasi Y adalah anak muda terkaya sepanjang sejarah. Kelompok paling kaya dalam segmen remaja adalah ABG atau anak pra-remaja yang berusia 12-14 tahun. Mereka dianggap sebagai generasi terkaya karena jumlah belanjanya terus meningkat 2 kali lipat setiap 10 tahun sejak dekade terakhir. Faktor yang membuat ABG semakin kaya adalah yang pertama, jumlah anak dalam keluarga semakin sedikit sehingga kekayaan orang tua lebih dibagikan pada lebih sedikit anak. Yang kedua, perasaan bersalah orang tua karena pekerjaan sepanjang waktu atau bercerai dikompresikan dalam bentuk pemenuhan materi. Produk untuk remaja. Produk untuk remaja yang diciptakan dengan menyesuaikan karakter remaja adalah fashion. Para perancang pakaian jadi menciptakan kategori khusus yang membedakan pakaian remaja dengan pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa. Kecenderungan remaja generasi Y mengkonsumsi fashion berbeda dengan generasi sebelumnya. Jenis fashion yang disukai generasi Y berbeda dengan generasi X. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Laura Portales Diaz, merek favorit remaja adalah Old Navy, Tommy Hilfiger, America Earth, Abercrombie & Fitch. Selanjutnya, Diaz menyebutkan bahwa satu generasi Y mensyaratkan pakaian yang mereka kenakan seharusnya nyaman dan pantas dipakai tubuh. Yang kedua, model pakaian yang disukai sesuai dengan gaya pribadi yang normal di sekitarnya. Yang ketiga, pembelian dilakukan berdasarkan motivasi fit-in dan memiliki identitas komunikasi pemasaran.
Remaja adalah segmen yang tak cukup didekati melalui media komunikasi pemasaran tradisional. Remaja saat ini lebih dapat mengakses informasi. Anak-anak dan remaja sangat suka menonton televisi. Televisi masih bisa dijadikan media komunikasi pemasaran untuk produk remaja meski efektivitas telah jauh berkurang dibandingkan 20 tahun lalu. Internet adalah media baru yang disukai remaja karena lebih cepat mengadopsi teknologi baru, maka cara mereka mendapatkan informasi juga berbeda dengan orang tua. Internet adalah media yang sesuai dengan remaja karena pada dasarnya remaja ingin selalu menentukan sendiri keputusan apapun yang menyangkut dirinya, termasuk keputusan pembelian. Media internet menyediakan beragam kesempatan bagi pemasar untuk menyediakan informasi mengenai produk mereka. Perilaku konsumsi remaja sangat berhubungan pembentukan identitas dan citra diri. Konsumsi remaja adalah perilaku pembelian simbolik, artinya konsumen membeli sebuah produk semata-mata untuk dipertontonkan kepada orang lain, namun ia tidak tahu fungsi sesungguhnya produk tersebut baik secara fungsional maupun sosial. Semakin tahu remaja atas citra-citra benda yang dibelinya, maka semakin mungkin ia berperilaku sesuai dengan citra-citra tersebut. Remaja cenderung membeli produk berdasarkan tren semata. Belanja atau konsumsi sangat berhubungan dengan penampilan. Melalui belanja, remaja terus-menerus memperbaiki penampilan mereka. Remaja sangat memperhatikan pakaian dan penampilan karena mereka sangat memperdulikan pandangan orang lain dan berusaha agar diterima dan mengidentifikasi identitas. Mereka sangat membutuhkan otonomi dan identitas. Identitas dibentuk melalui selera pakaian, tata rambut yang berkaitan erat dengan aliran musik kesukaan. Perilaku remaja semacam itu menjelaskan keterikatan mereka terhadap mereka. Kehadiran teknologi informasi secara global seperti internet, jaringan televisi, dan radio global memicu pembentukan remaja global. Berdasarkan perbedaan tersebut, meski memiliki remaja di seluruh dunia memiliki karakter dasar dan kebutuhan yang hampir serupa, namun pemasaran tidak dapat menetapkan produk mereka serupa di pasar global karena perbedaan gaya hidup remaja. Meminjam slogan MTV, Thinking Global Act Local adalah langkah yang paling tepat untuk memasarkan produk untuk remaja ke seluruh dunia. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih.